Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Apa kok yang hadir cuma sedikit? Ada yang sakit, anak? Ada Siapa saja yang sakit? Faiz, Intan, Iya. Olga, Oh iya. Fahri Terus Iwansa, apa lagi nak? Maya, Sugestia, Wih, banyak sekali sugestia. Banyak sekali yang sakit ya. Semoga mereka tetap dalam keadaan sehat, cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Jaga-jaga kesehatannya nak ya. Jangan lupa menjaga 3M. Apa itu 3M? memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ya, jadi jangan lupa hidup sehatnya dijaga seterusnya untuk kesehatan kita. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik dan teknik mindfulness, kita dapat atau anak-anak dapat merancang dan membuat produk dari kerajinan benda keras buatan yang menarik seperti vas bunga atau keranjang dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa itu adalah dari bahan plastik ya. Nah, kita akan memanfaatkan bahan-bahan bekas dari plastik. Ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, nah coba perhatikan ya video yang akan ibu tampilkan. Nah, ini adalah vas bunga dari botol plastik. Nah, kalian bisa berkreasi. Ini adalah contoh buat vas bunga dari botol plastik. Nah, ini bagian-bagian cara membuat vas bunganya. Pertama, persiapannya, siapkan botol plastiknya, sponnya, spon glitter, renda, gunting, lem tembak, dan jarum. Setelah itu gunting botolnya sebanyak 11 cm, boleh lebih jika ingin tinggi. Setelah itu kalian boleh ambil kertas sponnya, gunting sponnya, dan baluti, dibungkus botol plastiknya ya dengan kertas, yaitu gunting dia lebarnya 21 cm, panjangnya 21 cm atau lebarnya 12 cm. Nah, lapisi botol dengan spons seperti ini dengan cara menggunakan lem tembak. Setelah itu tutup bagian bawah botol dengan spons atau dalam bentuk lingkaran. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat hiasannya. Boleh pakai kain atau spons yang warna berbeda dari dasarnya, yaitu boleh nanti menggunakan warna-warna berbeda, tidak mesti abu-abu ya. Boleh memakai warna-warna yang cerah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah,
untuk hasil akhirnya. Nanti kalau sudah dibuat seperti ini bunganya, nanti videonya akan Ibu kirim lewat WA grup ya, karena ini kok tidak bisa tampil. Ada pertanyaan? Dari bahan botol plastik, apakah kita bisa membuat dari bahan plastik kresek? Ya, boleh, bisa sekali nak ya. Kita memakai apa namanya, tas kresek plastik, bisa. Kita membuat bunga. Terus ada pertanyaan lagi? Kapan waktunya kita kumpul, Ibu? 1 minggu dari sekarang ya. Kita bertemu di sekolah, insya Allah hari Kamis ya. Amin. Ya Allah, Bu. Bisa dikumpulkan hari Kamis, atau bisa di hari Sabtu minggu depan ya. Kita bertemu di sekolah, insya Allah kumpulnya di sekolah dengan cara menjaga jarak. Nah, terus setelah ini kita akan mulai pembelajaran. Nanti akan Ibu tampilkan video yang berikutnya tentang membuat bunga dari tas kresek plastik. Nah, kita akan memulai pembelajaran materi-materi yang sudah kita pelajari, yaitu apa saja materi yang sudah kita pelajari, jenis dan karakteristik kerajinan buatan, benda keras buatan. Nah, jadi kalian sudah tahu jenis-jenisnya karena kita sudah mempelajari itu, jadi kita mudah mencari bahan-bahannya ya. Karena sekarang adalah pengolahannya, bagaimana cara kita membuat produknya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai kegiatan inti kita, silahkan seperti biasa, Enji silahkan. Oke teman-teman, semuanya duduk rileks, tangannya di depan. Kita akan melakukan teknik mindfulness ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Boleh supaya tidak tegang-tegang. Silahkan Enji. Ya Bu, kita lakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Ya, terima kasih Enji sudah melakukan teknik mindfulness-nya. Semoga kita bisa melaksanakan ini ya setiap pembelajaran. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kita akan membuat bunga dari tas kresek dan vas bunga, bisa juga buat keranjang. Kita akan membuat produk yang menarik. Kalian bisa melakukannya atau membuatnya dengan bekerja sama. Berdua bisa bekerja sama, maksimal 2 orang ya. 3 orang saja, bisa maksimal 3 orang. Jika teman-temannya itu tidak dalam keadaan sakit. Nah, selalu konsultasi dengan Ibu melalui WA Group, melalui Google Classroom-nya, bisa menghubungi Ibu, bisa juga melalui handphone atau telepon secara pribadi ya. Silahkan diperhatikan ya. Jadi dari video tadi
Apakah kalian sudah memiliki bayangan untuk rancangan pembuatannya? Sudah. Bu. Ya. Nah, Sudah, Ibu. ya. Jadi tolong perhatikan ini diisi ya. Isi yang belum paham bisa menuliskan laporannya dengan buku, bisa juga melalui lisan langsung, atau produknya bisa dibawa ke ibu. Tidak apa-apa, tidak memakai laporan. Tapi kalau yang sudah bisa, yang mahir nih, Enji, Nadia, Hanisa, Putri, Jihan, silahkan membuat video berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Membuat apa saja, ya, laporannya. Oke? Ya, jadi Ibu ingin kalian berkreasi semampunya dan sebisanya. Kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Kerajinan dari bahan buatan. Ya, terus apa lagi? Membuat? Cara buat vas bunga dari botol bekas. Iya. Cara membuat apa lagi? Membuat bunga dari Bunga kresek. dari kantong kresek. Iya. Membuat kerajinan dari bahan bekas dan bisa menghasilkan harga yang ekonomis. Siap. Oke, terima kasih Jihan, Putri, Enji, Nadia, dan Hanisa ya. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Sangat senang. Senang. Sangat. Enji? Putri? Senang karena bisa memahami materi, Ya. dapat penjelasan yang lebih. Iya. Terus Jihan? Senang karena tahu cara membuat kerajinan dari bahan bekas dan bisa menghasilkan harga yang ekonomis. Siap. Oke, terima kasih Jihan, Putri, Enji, Nadia, dan Hanisa ya. Gak apa-apa. Jadi kesimpulan kita hari ini yang kita dapatkan adalah kita sudah bisa merancang pembuatan kita sudah bisa merancang pembuatan bunga dan vas bunga dari botol plastik dan kertas kantong kresek bekas. Iya, jadi kita sudah paham ya. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Jangan lupa melakukan dan memelihara 3M tadi. Menjaga jarak, terus mencuci tangan. Oke, terima kasih anak-anak ibu ya. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu bahagia, tersenyum dan bahagia ya. Terima kasih anak-anak ibu, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial dan emosional sangat tertantang. Bagaimana tidak? Selama belasan tahun saya mengajar, umumnya
saya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh siswa atas dasar keadilan, tanpa mempertimbangkan kesiapan belajar anak, minat anak, maupun profil anak yang beragam. Pada saat saya merencanakan pembelajaran daring, saya benar-benar fokus bagaimana agar saya dapat mengakomodir perbedaan yang ada dari hasil pemetaan kebutuhan murid yang saya lakukan. Dari sisi kesiapan belajar siswa, bakat, minat, ada siswa yang suka sains, olahraga, matematika, bahasa Inggris, dan budaya. Akhirnya, pada proses pembelajaran, saya melakukan pembelajaran berdiferensi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Anak-anak merancang dan membuat produk berdasarkan kemampuannya dalam merancang. Selain itu juga, saya melakukan diferensiasi produk, di mana anak-anak mengirim hasil karyanya dalam bentuk video, audio, infografis, dan poster bagi yang sudah mahir dalam merancang dan penerapan IT-nya. Bagi siswa yang sedang dan belum mahir dalam merancang dan penerapan IT-nya, dapat membawa hasil produk dan menuliskan penjelasannya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA Group. Selain itu, unsur sosial dan emosionalnya juga hal penting yang harus nampak dalam proses pembelajaran. Pada aksi nyata ini, saya menerapkan beberapa teknik pada kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, teknik stop, bernafas dengan kesadaran penuh pada kompetensi pengolahan diri agar murid dapat mengelola emosinya dan fokus. Kedua, teknik bekerja sama dalam kelompok pada kompetensi keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting atau resiliensi agar murid memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, teknik memeriksa perasaan diri pada kompetensi pengolahan diri agar murid dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Yang keempat, teknik refleksi diri pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab agar murid memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi, merefleksi diri, dan melakukan perbaikan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah saya semakin memahami bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid adalah muara dari segalanya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial dan emosional, saya dapat merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak harus dituntun sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan zamannya, sehingga murid dapat memiliki kemerdekaan dalam belajar. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran adalah, insya Allah ke depan saya akan konsisten untuk selalu memetakan kebutuhan belajar murid, lebih kreatif dan inovatif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan belajar anak, minat, dan profil anak. Selain itu juga, saya akan terus belajar untuk melatih diri, menerapkan kompetensi sosial dan emosional dengan berkesadaran penuh atau mindfulness, agar murid saya mampu mengenal emosinya, mengelola emosi dan fokus, memiliki daya lenting dalam berinteraksi sosial, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi yang saya lakukan terkait proses pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional pada mata pelajaran prakarya di kelas 9 SMP Negeri 1 Moyong Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.